Nyalah, aku tidak mau melihat mukamu lagi. Gue nggak kenal lu, aku nggak kenal kamu. Kamu siapa? Antara dia yang dimangsa atau dia yang memangsa. Pelayanan itu bukan ajang cari popularitas. Mereka menyamar seperti domba. Seolah kenapa? Seolah-olah mereka rendah hati. Pelayanan itu bukan ajang. Saya udah begini, saya udah begini. Jangan sampai pada akhirnya Tuhan mengatakan, nyah. Selama kita masih bertahan dengan ego kita, kita merasa, saya punya kuasa, saya punya ini, saya punya itu. Artinya kita bukan karya Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan pastinya, dan kiranya senantiasa dalam pergumulan kehidupan kita, Tuhan tetap ada di sana, dan kita pastikan bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan pergumulan kita. Ya, selamat datang Bapak Guru. Sah sekarang Bapak Guru Injil. Ya, Balazigia STH. Udah sah sekarang. Jadi tidak ada lagi yang berani mengatakan tidak diakui. Bahkan di sektor 8 harus diakui. Karena selama ini mereka merasa bahwa belum sah itu. Nah, hari ini dan sekembalinya Pak Guru bahwa sudah sah secara sah, ya mau kemana-mana pun bahwa tidak ada yang menghambat itu, ya. Tapi rasa-rasanya saya melihat Pak Guru semakin melebar ya. Iya, pasti makan daging babi terus di sana, apalagi pesta pernikahan. Aduh, pasti daging babi yang ada di plastik itu belum habis sampai Pak Guru pulang ke sini pun belum habis itu kayaknya itu. Ya, tapi puji Tuhan itu berkat Tuhan. Ya, itu berkat Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan. Lalu kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan untuk Bapak Gembala. Ya, Bapak Gembala, ya keluarga diberkati oleh Tuhan. Kami tidak membuat flyernya, ya karena biasanya saya yang buat dari laptop sendiri, tetapi untuk diperhatikan ke depan supaya itu bisa dibuat, ya, supaya ada pengingat bagi kita. Ya, saya tadi duduk di sana, sepertinya ada yang ulang tahun pernikahan di minggu ini, tapi tanggal berapa baru saya pastikan. Nah, hari ini tanggal 28 November. Ya, selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala yang ke 12. Ya, nggak jauh dari pernikahan saya ya, cuma beda 2 tahun gitu ya. Oke, nah jadi kiranya berkat Tuhan akan terus melimpah, pelayanan diberkati oleh Tuhan, anak-anak juga diberkati, pekerjaan apapun ya tetap dalam berkat Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita langsung buka Alkitab kita yang sudah ada di layar itu, Matius 7 ayat 23. Tetapi mari kita baca secara utuh saja dari pasal 7, Matius pasal 7 ayat 15 sampai ke 23. Supaya kita tidak terlepas dari konteks ayat ini, ya. Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Ya, Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23, mari kita membaca secara responsoria. Saya ayat yang ke-15, Bapak Ibu yang ke-16, dan demikian seterusnya saling bergantian sampai ayat 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak orang masuk kepada Tuhan, Tuhan, apakah kami berbuat keimanan dan mengusir setan dengan nama dan mengadakan banyak mujizat juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan bahkan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan berbicara malam hari ini tentang enyahlah. Ya. Enyahlah. Ya. Bagaimana jika suatu hari Bapak Ibu kata-kata ini dilontarkan kepada kita? Saya pastikan bahwa kita pasti sakit hati. Ya. Ketika orang mengatakan, "Enyahlah, aku tidak mau melihat mukamu lagi. Kamu jangan pernah datang lagi ke hadapan saya." Ya. Bagaimana rasanya jika tidak dikenal orang yang pernah bersama dengan kita, bahkan mungkin mengusir kita? Bagaimana rasanya kita sudah bersama, kita sudah bercengkeraman, kita sudah saling kenal, lalu tiba-tiba dalam titik tertentu orang ini mengatakan, gue nggak kenal lu. Aku nggak kenal kamu, kamu siapa? Lu siapa? Lu kok tiba-tiba amnesia gitu? Rasanya bagaimana ketika ada orang yang seperti itu dan dia mengatakan kepada kita bahwa saya tidak mengenal kamu. Dan bahkan melontarkan kata kepada kita, pergi. Enyah. Kalau sudah kata enyah, itu kata kalau dipakai kata kasar itu kata makian, yang dimana orang lagi tidak akan mengharapkan kita. Kalau masih disuruh pergi, itu artinya orang masih mengharapkan untuk kita balik. Tapi kalau sudah dikatakan enyah, itu artinya orang udah nggak berharap kita untuk datang. Orang tidak akan pernah berharap lagi kita balik, karena kita sudah dienyahkan. Kalau lontaran kata berikut itu adalah sudah dimusnahkan dalam hidupnya. Jadi dia tidak berharap lagi engkau kembali, dia tidak berharap lagi engkau hadir, dia tidak berharap lagi engkau datang. Maka bagaimana kalau orang terdekat kita melakukan hal demikian kepada kita? Orang terdekat, keluarga, mungkin teman, mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak-anak. Lalu dia mengatakan kepada kita, enyah. Wah, saya rasa kita akan patah hati, sakit hati. Karena kita merasa bahwa selama ini saya sudah melakukan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang sesuai dengan kehendaknya, dan aku sudah melakukan itu semua. Lalu tiba-tiba orang yang terdekat ini, orang yang kita rasa kenal, orang yang sudah kita kenal selama hidup kita, tiba-tiba dia mengatakan, enyah. Bahkan ditambah bahwa, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita yang sudah merasa sudah melakukan segala sesuatu untuk orang terdekat kita, dan kita merasa bahwa itulah yang dia kehendaki, ternyata itu adalah sesuatu yang jahat. Padahal kita merasa itu sesuatu yang baik.
begitu ironisnya ketika kita sudah memberikan segalanya, tahu-taunya orang yang menerima itu menganggap itu satu kejahatan. Ironis sekali. Kalau kita melihat konteks ini adalah ini bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Di pasal yang ke-7 ini. Ya, di pasal yang ke-7 ini adalah khotbahnya dia dan dia sampai pada pasal yang ke-7 ini dan dia berbicara tentang ajaran sesat. Ya. Dan dia berbicara di sini bahwa tentang pengajar-pengajar sesat. Orang-orang yang menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Bayangkan ada tambahan di situ, serigala yang buas. Ya, serigala yang buas. Ya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menolak orang-orang ini? Bahkan tidak mengenal mereka. Bahkan mengatakan bahwa mereka adalah pembuat kejahatan. Ditolak loh. Mereka itu ditolak. Benar-benar ditolak. Jelas ditolak. Padahal di dalam Kejadian pasal 1, ayat 26 dan 27, dia mengatakan di sana bahwa marilah kita ya, menjadikan manusia itu segambar, serupa dengan kita. Menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Kita siapa di sini? Yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Marilah kita. Lalu tiba-tiba di ayat ini, Yesus mengatakan, enyahlah kamu. Padahal orang-orang ini, Bapak Ibu, mereka sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka melakukan mukjizat. Mereka menyembuhkan orang. Mereka bernubuat. Kalau ada orang-orang ini sekarang di dalam gereja kita, ini gereja kita cepat besar. Serius. Karena awalnya gereja-gereja besar itu dari situ. Ya. Dari situ. Mereka bernubuat, sehingga akhirnya banyak gereja karena orang butuh yang seperti itu. Ya. Lalu mengapa Tuhan menolak? Mengapa Tuhan tidak mengenal mereka? Mengapa Tuhan menjustifikasi mereka bahwa mereka itu pembuat kejahatan? Sedangkan mereka sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka sudah melayani Tuhan. Mereka melakukan yang sesuai, katakanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kalau memang Kejadian mengatakan bahwa kita itu diciptakan segambar, serupa dengan Allah, maka harusnya ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan itu, ya, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan seperti apa yang dikatakan di dalam ayat ini, bahwa mereka sudah melakukan mukjizat, pasti penyembuhan di sana, mungkin yang mati bisa bangkit kembali, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa berjalan. Yang buta bisa berjalan apa? Ya. Yang lumpuh bisa melihat. Yang tuli bisa bicara. Ya.
Coba Bapak Ibu, kalau misalnya satu momen ada orang-orang seperti ini di dalam gereja kita, lalu kita melakukan KKR, hadirilah, datanglah di dalam KKR, Gereja Pentakosta Indonesia, Grand Wisata. Ya, rasakan kesembuhan, rasakan pemulihan, yang bisu bisa bicara, yang lumpuh bisa melihat, yang melihat bisa buta. Coba kalau ada orang-orang ini ada di dalam gereja kita, hingga sampai 1 tahun gereja ini bisa melebar ke kanan dan ke kiri. Tapi ingat, gelar dokter Pagembala udah nggak laku. Udah nggak laku dengan cara seperti itu. Karena apa? Dia harus terus menggemakan hal-hal seperti itu. Datang khotbah, angkat tanganmu Bapak Ibu, taruh tanganmu di dada Bapak Ibu. Rasakan. Rasakan jamahan Tuhan, rasakan. Jama. Nah, itu. Mulai berbahasa roh. Ya. Lalu mulai ada pertentangan di dalam gelar dokter Pagembala. Aduh, kalau nggak aku lakukan ini, nanti begini, gitu kan? Dan orang butuh yang seperti itu. Ya. Harusnya kita tidak dibinasakan. Harusnya Tuhan mengatakan, hai, engkau yang sudah berbuah, engkau yang sudah melakukan mukjizat, engkau yang sudah menyembuhkan orang, engkau yang sudah membangkitkan orang mati, ayo mari datang kepadaku, makan semeja dengan aku, makan bersama dengan aku. Ayo masuk ke tempat yang sudah kusediakan kepadamu. Tapi dalam konteks ini, Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, enyah, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, rasanya sia-sia kan? Rasanya sia-sia. Ya, sudah merintis gereja dari pos pelayanan, udah 4 tahun ya. Udah banyak yang meminta untuk disidangkan, gak mau disidangkan. Ya. Tiba-tiba Tuhan mengatakan kepada para pelayan Tuhan, "Nyah! Hai kamu sekalian pembuat kejahatan." Rasanya kita sia-sia berdiri di depan altar ini. Rasanya kita sia-sia menyampaikan firman Tuhan selama bertahun-tahun. Rasanya sia-sia ada orang yang bermain drum, sudah latihan terus-menerus, sampai orang bosan mendengarnya setiap hari di rumah. Bahkan ketika dia datang ke rumahku, berisik rumahku dibikin. Karena dia terus tatu. Rasanya sia-sia. Sudah bertahun-tahun berlatih, sudah bertahun-tahun sekolah S1, S2, S3, lalu mulai bikin jurnal, bikin buku, hanya untuk apa? Mengejar prosesor. Ya. Tetapi akhirnya Tuhan mengatakan, enyah, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah. Rela terbang 2 jam hanya untuk ke Pulau Nias, untuk diberkati menjadi guru Injil. Tiba-tiba Tuhan mengatakan, enyah, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan. Rasanya sia-sia perjalanan itu meninggalkan keluarga berapa tahun, Pak? Kalau mungkin setahun, Pak, itu Joy udah putih, Pak. Ini Pak Guru aja udah mulai putih dia. Bayangkan, rasanya sia-sia, Pak. Menghabiskan uang pulang pergi 5 juta. Rasanya sia-sia, menunggu, capek. Ya. Selama 3 hari hanya menunggu untuk diberkati. Menunggu pemberkatan, panas-panasan di apa namanya? Di Tamannya Homu. Padahal di sebelahnya ada Tugu Durian. Mampir dulu harusnya, Pak. Di sebelahnya ada Kopi Kenangan. Ada bir di sana, Pak.
Mampir dulu harusnya. Tapi rasanya semua usaha yang sudah kita lakukan, Tuhan mengatakan, enyah. Ya. Sudah habis segala sesuatu. Aku rela meninggalkan anak-anakku. Aku rela meninggalkan istriku. Aku rela meninggalkan semua pekerjaan yang sudah aku rancangkan selama beberapa bulan ke depan. Hanya untuk apa? Agar aku sah dalam jabatan gerejawi sebagai guru Injil. Tapi Tuhan mengatakan pada akhirnya, enyah. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Tuhan sampai pada titik itu dalam usaha, dalam pelayanan kita yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun. Lalu tiba-tiba Tuhan mengatakan, menghardik. Mengapa Tuhan menolak, bahkan tidak mengenal mereka? Ternyata ini berkaitan dengan Yohanes pasal 3 ayat 3. Apa yang dikatakan? Ini tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ya, ketika Nikodemus datang dan Nikodemus mengatakan dalam apa? Bagaimana supaya ya agar dia memperoleh hidup. Ya. Mungkin seperti itu percakapan mereka. Dan ditambah Nikodemus ini adalah orang pintar, orang cerdas, ahli Taurat coy. Guru loh. Ya. Dia ini guru. Datang kepada Yesus. Bercakap-cakap. Ya. Untuk memperoleh kehidupan yang baru. Agar dia memperoleh keselamatan. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya, belum tentu orang yang sudah melakukan mukjizat, yang sudah bernubuat, itu belum tentu sudah lahir baru. Lahir baru bukan karena dibaptis. Jangan kita menganggap, oh saya udah lahir baru, udah dibaptis. Itu materai. Tetapi lahir baru yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus, kalau ya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, artinya lahir kembali itu kosong. Ini kosong. Dan ternyata Pak, yang kita baca di dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 ini, ternyata mereka ini nggak kosong. Artinya mereka ini bukan orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Meskipun mereka mengatakan kami sudah melakukan mukjizat, kami sudah bernubuat, tetapi Yesus mengatakan enyah. Kalau kita mau bilang ini orang-orang pintar ini, orang-orang hebat ini, ya, orang-orang hebat. Maka orang-orang ini tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kenapa mereka ditolak? Kenapa mereka dienyahkan? Kenapa mereka dihardik? Bapak Ibu, ternyata orang-orang ini bukanlah hasil karya Tuhan. Mereka bukan hasil karya Tuhan. Apa yang mereka klaim itu? Kami sudah melakukan mukjizat, kami sudah bernubuat, kami sudah begini, kami sudah begini. Tuhan mengatakan, itu bukan hasil karyaku. Karena itu hasil karya kalian sendiri. Ya. Sekiranya mereka hasil karya Tuhan, maka mereka tidak akan melakukan, maka mereka akan melakukan kehendak Tuhan.
maka harusnya mereka kosong. Ya. Orang-orang yang kosong itu tidak mengklaim, tidak suka yang namanya klaim. Karena kenapa? Apapun yang dia lakukan untuk melayani Tuhan, kau kosong. Bukan sok penuh. Tapi orang hari ini dalam pelayanan Tuhan, dalam pelayanan altar, dalam pelayanan jemaat, orang semua merasa tahu. Akhirnya semua yang kita lakukan adalah bukan hasil dari karya Tuhan, tetapi itu adalah hasil karya kita. Ya. Oh gimana Bu? Gimana Pak? Kok bisa begitu? Ya, karena selalu kita merasa bahwa maju mundurnya gereja adalah itu karena saya. Bagus hebatnya, penyembahan naik, musik bagus, itu karena saya. Maju mundurnya satu pelayanan, itu karena saya. Artinya apa? Berarti engkau tidak melibatkan Tuhan. Itu karyamu. Ketika engkau merasa segala sesuatu adalah karena saya, oleh karena saya, maka sebenarnya engkau meng-create dirimu dan bukan Tuhan yang meng-create dirimu. Kalau kita meng-create diri kita, menciptakan diri kita sendiri, maka sebenarnya kita menolak orang yang sudah menciptakan kita. Maka kenapa Tuhan menolak mereka? Karena mereka adalah hasil dari karya mereka sendiri, bukan hasil dari karya Tuhan. Maka Tuhan menolak. Coba bayangkan hari ini dalam pelayanan kita. Ya. Saya baru selesai mengajar di kelas S2. Bapak-bapak gembala tuh di situ tuh. Bapak-bapak gembala, saya bukan gembala. Saya mengatakan, dari mana konsep gereja yang mengatakan mencuri domba? Tidak ada istilah mencuri domba. Tetapi gereja, ya, khususnya hari ini, sampai hari ini masih ada istilah itu. Dia mencuri domba saya. Lah, nggak ada istilah yang seperti itu. Karena itu bukan dombamu. Itu bukan jemaatmu. Karena itu jemaat Tuhan. Dia mau pindah, itu bukan urusan kita. Kenapa kita jadi sakit hati? Akhirnya kita merasa, saya sudah didik dia di sini, dia bertumbuh dan segala macam dan bla 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 bla. Sehingga dia bertumbuh dan kuat imannya, bertumbuh dan segala macam. Ya bersyukur dong, engkau punya andil dalam pertumbuhan imannya. Kalau pada akhirnya dia pindah, itu keputusannya dia. Jemaat itu hanya titipan bagi kita, untuk kita gembalakan. Dia mau pindah, itu keputusan dia. Jemaat itu bukan punya kita. Tapi jemaat itu adalah punya Tuhan. Kalau dia pindah, yang penting dia masih di gereja. Daripada dia ke vihara. Kita jangan meng-create diri kita bahwa itu punya saya. Jangan. Jangan engkau pemain musik meng-create dirimu bahwa kalau tidak ada saya, itu pelayanan tidak jalan.
Jangan kita meng-create diri kita bahwa tanpa saya semua pelayanan di sana berantakan. Kalau tidak ada saya, nah ini orang-orang yang menghasilkan satu karya atas kerjanya sendiri, tapi bukan Tuhan yang ada di sana. Makanya ketika orang-orang ini mengatakan, kami sudah melakukan mukjizat, kami sudah bernubuat, Tuhan mengatakan, nyah. Lihat ayat 15. Mereka seperti menyamar seperti domba, padahal mereka serigala. Kenapa serigala? Kenapa Tuhan memakai serigala? Karena salah satu sifat serigala itu adalah apa? Salah satu sifat serigala itu adalah tidak mau diatur. Kenapa? Kenapa Yesus tidak memakai yang menyamar seperti singa? Menyamar seperti domba, padahal mereka singa yang buas. Ya. Pernah lihat nggak serigala itu di dalam sirkuit? Di dalam apa namanya? Sirkus. Pernah lihat? Pernah lihat serigala nggak di dalam sirkus? Nggak ada kan? Yang ada di dalam sirkus apa? Singa. Sebuas-buasnya singa itu masih bisa diatur. Masih bisa dijinakkan. Tapi serigala itu tidak bisa. Apa yang Tuhan pesankan di sini? Kalian melakukan pelayanan, tapi kalian sendiri nggak bisa diatur. Seolah-olah kalian seperti domba, padahal sebenarnya kalian nggak bisa diatur. Puji Tuhan. Apa yang mau dihaleluyakan di situ nggak bisa diatur? Makanya Yesus mengatakan mereka menyamar seperti domba. Seolah kenapa? Domba, saya pernah khotbah tentang domba kan? Seolah-olah mereka rendah hati. Seolah-olah mereka kalau ketemu jemaat itu, halo, selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan memberkati. Padahal orang-orang ini kata Yesus, mereka itu serigala buas. Karena serigala itu nggak bisa diatur. Makanya dia tidak ada di dalam sirkus. Sebuas-buasnya singa, dia masih bisa diatur. Tetapi serigala nggak bisa diatur. Jadi, kalau ada yang menyamar seperti domba, padahal dia serigala, pas. Makanya Tuhan mengatakan, enyah. Karena kenapa? Kalian tuh nggak bisa diatur. Ya, oke, saya akui kalian udah melakukan mukjizat, kalian udah melakukan ini, tapi kalian itu hamba Tuhan yang nggak bisa diatur. Kalian itu umat Kristen yang nggak bisa diatur. Ya ngapain? Coba Bapak Ibu. Bisakah kita diatur? Ya? Bisakah kita diatur dan teratur? Makanya Paulus mengatakan bahwa apa? Roh itu teratur. Tidak ada roh yang berantakan, tidak ada roh yang waktu Paulus berbicara tentang bahasa roh itu,
Lah bukannya sudah mereka melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan, tapi mereka sedang melakukan kehendaknya. Kehendak diri mereka. Bukan kehendak Tuhan, tapi mereka memakai cara itu mengatakan, ini demi Tuhan. Ini untuk Tuhan. Ini untuk pelayanan. Ini untuk gereja. Ini untuk jemaat. Ini untuk kemuliaan Tuhan Allah. Padahal Tuhan mengatakan, sebenarnya mereka serigala yang buas. Bapak Ibu, hati-hati. Pelayanan kita seperti apa? Kita benar-benar domba atau kita menyamar seperti domba? Ya, saya tidak tahu. Apakah kita ini domba atau kita sedang menyamar? Padahal sebenarnya kita serigala yang buas. Ya. Serigala itu punya sifat yang kedua, yang tidak kalah menarik. Serigala itu pintar strategi. Mereka itu pintar strategi. Makanya kalau mereka mengincar satu mangsa, itu tidak akan lolos. Itu tidak akan lolos. Mereka tidak perlu capek untuk mengejar seperti singa, seperti cheetah, seperti panther. Ya. Serigala itu hanya mengendus, membaca keadaan, lalu mereka berstrategi. Serigala itu punya strategi. Kita tidak tahu strategi hamba Tuhan ini seperti apa. Mereka melakukan mukjizat dan nubuat itu untuk apa? Tapi Tuhan mengatakan, Yesus kita mengatakan bahwa mereka menyamar sebagai domba, padahal mereka serigala yang sangat-sangat buas. Mereka bukanlah hasil karya Tuhan, mereka adalah hasil karya mereka sendiri. Maka Tuhan menolak. Tuhan menolak mereka karena Tuhan melihat kalian bukan hasil karyaku. Meskipun kalian sudah melakukan mukjizat, meskipun kalian sudah bernubuat, tapi itu bukan hasil karyaku. Itu adalah hasil karya kalian sendiri. So, apakah kita hasil karya Tuhan? Jika memang kita hasil karya Tuhan, maka mimbar bukan ajang cari popularitas. Banyak hamba Tuhan sekarang kan yang mencari popularitas. Mimbar dijadikan popularitas. Ya, banyak. Sosial media nggak apa-apalah, tapi selama itu kebenaran yang diberitakan di sosial media itu, beritakan. Sosial media harus kita gunakan untuk ajang memberitakan firman. Tapi bukan untuk mencari popularitas. Ada sekarang istilah pendeta entertain. Ya. Jangan cari popularitas di mimbar. Ya, ikut casting aja. Ya. Firman bukan untuk diperdagangkan. Tetapi firman untuk diberitakan. Bukan untuk diperdagangkan. Ya. Ada beberapa orang yang tanya ke saya, lu kalau misalnya ini, lu tarif lu berapa sih? Wow, keren kan? Pakai tarif. Ya. Pelayanan tidak ada batasan.
Tetapi hari ini seperti ada gap yang sangat jauh antara hamba Tuhan dan jemaat. Ya, ada gap. Kalau ngundang pendeta ini, aduh pasti ngundangnya mahal deh. Karena kenapa? Ukuran mahalnya apa? Hah? Ukuran mahalnya gereja. Gerejanya besar, jemaatnya besar. Pasti dia datang bawa alpar. Oh mahal pasti ngundangnya. Ya. Bahkan ada pendeta yang sudah pasang tarif 25 juta bersih. Bersih itu di luar ongkos pesawat pulang pergi. Lah bayangkan. Katanya, ya harus berkorban dong untuk hamba Tuhan. Loh kok untuk hamba Tuhan berkorban? Berkorban itu untuk Tuhan. Maka kalau kita berkorban untuk Tuhan, Tuhanlah yang mencukupkan hamba Tuhan. Kok malah Tuhan yang kerja untuk kita? Harusnya kita yang kerja untuk Tuhan. Ya. Tidak ada kecewa dan sakit hati. Aduh banyaklah sekarang itu. Segalanya dilakukan untuk Tuhan. Harusnya seperti itu. Menjadi alat untuk karya Tuhan. Kalau memang kita hasil karya Tuhan. Ya. Kalau memang kita hasil karya Tuhan, serigala itu nggak bisa dikritik Bapak Ibu. Wah sekalinya serigala itu nggak ada takut-takut. Nggak ada takut-takutnya. Ya, makanya setiap ada perkumpulan itu, perkumpulan para binatang, meskipun singa rajanya, serigala nggak pernah datang. Coba aja lihat. Ya, saya berapa kali nonton film Madagaskar. Siapa yang pernah nonton Madagaskar? Nggak ada yang pernah nonton Madagaskar. Wah. Itu film itu tuh. Saya nonton film Madagaskar. Ya, sama The Lion King. Pernah nonton Lion King? Ya. Karena ada perkumpulan binatang-binatang kan? Enggak ada serigala di situ. Cari aja. Karena kenapa? Serigala nggak bisa diatur. Bahkan Lion King saja nggak bisa ngatur dia. Makanya serigala itu nggak bisa dikritik, nggak nerima masukan. Karena kenapa? Dia punya strategi, dia merasa pintar dari semua yang lain. Dia lebih cerdas, dia merasa lebih cerdas dari binatang yang lain. Padahal sebenarnya kalau bertarung belum tentu juga dia menang. Tapi itu dia. Serigala satu-satunya yang punya strategi lebih cerdas daripada binatang lain. Antara dia yang dimangsa atau dia yang memangsa. Bapak Ibu, kita hasil karya Tuhan atau bukan? Kalau kita hasil karya Tuhan, seharusnya pelayanan itu bukan ajang cari popularitas. Pelayanan itu bukan ajang, oh saya udah begini, saya udah begini. No. Kita bukan seperti itu. Kita bukan di ranah itu lagi. Tapi kita di ranah di mana bahwa aku ini hamba Tuhan, kata Maria. Maria rela menerima Yesus untuk dilahirkan, padahal konsekuensinya harus mati. Artinya apa? Penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Ya, kita pelayanan nggak dibayar, Tuhan pasti akan cukupkan. Itu aja kita iman. Tuhan pasti cukupkan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Berat ya. Ya. Jadi apakah kita hasil karya Tuhan? Tanya aja dengan diri sendiri. Ya. Jika kita adalah hasil karya Tuhan,
Seutuhnya hidup kita adalah milik Tuhan dan bukan milik kita. Sekiranya kita hasil karya Tuhan, maka seutuhnya, tidak tersisa satupun, utuh. Dikit lah Pak, ini yang kelingking ini aja lah, dikit setengah. Enggak, utuh. Maka seutuhnya kita miliknya Tuhan, bukan milik diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu, pastikan bahwa Bapak Ibu adalah hasil karya Tuhan. Kalau Bapak Ibu hasil karya Tuhan, maka hidup kita adalah milik Tuhan seutuhnya, bukanlah milik kita. Ya. Jangan sampai pada akhirnya Tuhan mengatakan, "Nyah, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu hanya menyamar sebagai domba, padahal kamu serigala. Nggak bisa diatur. Merasa pintar, merasa cerdas, merasa iye." Kalau anak zaman sekarang, si paling iya. Ya, si paling pintar, si paling cerdas, si paling punya kuasa. Tetapi kalau kita udah hasil karya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus saja mengosongkan dirinya. Ya, itu patokan kita. Yesus mengatakan kepada Nikodemus, dilahirkan kembali, artinya kosong. Lalu Yesus datang ke dalam dunia, lahir di dalam dunia, mengosongkan dirinya. Ya, apa hebatnya kita tidak mau mengosongkan diri? Apa pintarnya kita? Apa cerdasnya kita? Nggak mau mengosongkan diri. Selama kita masih bertahan dengan ego kita, kita merasa, wah, saya punya kuasa, saya punya ini, saya punya itu. Artinya kita bukan karya Tuhan. Kita bukan hasil karya Tuhan. Kita sedang meng-create diri kita. Ya, dan menolak karya Tuhan itu sendiri.